Selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Bagus, khususnya di kandang ursi Bagus ya. Yang bertepatan di Desa Besawo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Tetap ya, ini di siang hari pas jam 12 siang. Dan pakannya masih ada. Biasanya untuk menghabiskan pagi guys. Jadi makan tadi pagi sampai siang, sore biasanya ada yang habis, ada yang enggak. Nanti yang enggak habis kita arahkan ke yang habis, terus kita tambahi lagi pakan gitu sampai pagi. Biasanya pagi bisa habis. Untuk konsumsi enggak banyak ya. Untuk hari ini pembahasan tetap di pakan cempe ya. Nanti saya spilkan dulu. Soalnya pakan cempe di kandang wedus si Bagus sih nggak berlaku sama sekali. Sama sekali nggak berlaku ya pakan cempe ya. Dari kambing dulu. Dari kambing dulu. Kan ada teman-teman kadang disiapin sendiri pakan cempe. Ini kan palung pakannya khusus yang dewasa ya. Palung pakannya tinggi dari tanah 50 cm lunas ini. Dari geladak, dari lantai sampai sini 50 cm. Jadi untuk domba kambing makannya pas ya. Untuk pakan cempe kita nggak sediakan, soalnya kita sudah yakin dengan pakan kita bisa memperbaik susu. Loh, kameraku molak-malik. Baterai entek guys, ngano gimbale. Jadi kita cukupi dengan susu. Selama cempe belum bisa naik ke palung pakan, berarti dia masih cukup dengan susunya. Kita cukupi saja. Resikonya kalau cempe nanti kita kasih makan dan waktunya belum makan, istilahnya masih usia di 1 bulan atau bagaimana lebih, harusnya cukup dengan susu, sudah kena pakan bisa jadi stunting ya, kalau orang bilang stunting, atau enggak kecentet bahasa perdomba kambingnya gitu. Untuk di domba sendiri, jadi kita cukup mengasih pakan yang bagus saja untuk induk. Untuk anak nggak perlu ya. Untuk anak nggak perlu. Biar cukup dengan induknya, cukup nggak cukup harus cukup. Kita usahakan. Kalau nggak cukup kita harus evaluasi untuk memperbaiki pakan induk gitu aja teman-teman. Bentar. Oh, yang kelihatan di sini. Ini tak masuk kandang ya guys. Nah ini saya ngambil dari petani ya. Dari petani. Ini di usia 3 bulanan. 3 bulanan. Yang nggak bisa ditipu dari model bulu. Kalau bulu nggak bisa di ini guys ya. Kalau 3 bulan bulunya seperti itu. Lah seperti itu 3 bulanan. Ini pasti dari kecilnya sudah kena pakan. Nggak cukup dari susu. Susunya nggak keluar. Biasanya kalau nggak susu sambung ya pakan sambung gitu untuk memperbaik anak. Baik sih itu menurut peternaknya itu jelas biar anaknya cepat gede, tapi nggak seperti itu juga gitu loh. Ini yang teman-teman kemarin kalau nonton di YouTube saya kemarin pasti tahu kelahirannya cempe ini ya. Ini cempe dengan induk yang sudah laktasi ke 13 kali ini. Tak masuk. Ke 13 kali ini sudah sangat peyok sekali guys. Kadang ada teman-teman yang bunting dipisah dibuatkan kandang sendiri, itu untuk apa kan gitu, takutnya nanti kalau lahir kepijak-pijak bagaimana ya. Enggak, ini nyatanya dari kemarin di sini sampai sekarang. Nah kita cuma ini loh guys, mencukupkan susu induk untuk anaknya gitu aja. Ini cempenya. Nanti kalau teman-teman ragu dengan konten saya, itu kemarin bisa lihat videonya dia lahir berat berapa. Nah yang paling laktasi paling lama ini ya, dengan modelnya sudah templetot. Nanti teman-teman pasti tanya, selalu ada pertanyaan juga, Mas, domba ini laktasi sampai berapa kali atau usia berapa tahun? Kalau usia saya kurang paham, yang jelas
Ini ini untuk menjawab teman-teman nggak kuat proses, saya membelinya sudah peyok seperti ini ya, sudah tua sekali ya, giginya pun sudah rampas. Ini tapi masih produksi. Di sini sudah sama di kandang yang sebelumnya saya beli laktasi di 8 kali, terus di kandang saya sudah 5 kali, ini berarti 13 kali ya. Saya rasa ini masih produksi dengan bagus. Ini kemarin lahir di 4,25, dibulatkan 4 kilo. Nanti 1 bulan biasanya di kandang saya kalau 1 bulan itu 3 kali lipat dari berat lahir, berarti 12 kilo. Kalau di 2 bulan itu 5 kali lipat, berarti di 20 kilo. Kalau di 3 bulan itu 7 kali lipat, berarti di 28 kilo gitu. Jadi teman-teman sebelum menghitung atau menghitung apa ini, menghitung operasional nanti pakannya bagaimana, kalau mahal nanti rugi apa enggak, itu enggak usah dipikir dulu teman-teman ya. Pembelajarannya sebentar kok, hanya kosong pas waktu kawin sampai usia 3 bulan. Berarti di musim kawin sampai melahirkan di 5-6 bulan ya. Anak usia 3 bulan berarti di 8 sampai 9 bulan itu saja belajar, enggak lama kok guys, enggak lama. Soalnya mempercepat anak nanti kita juga mempercepat kawin. Biasanya kalau teman-teman itu nanti kawinnya usia anak berapa bulan, ada yang 2 bulan 3 bulan, enggak. Kalau menurut saya itu dari berat anak itu sudah efisien. Dalam arti gini, ketika anak berat 15 kilo itu sudah layak diobat cacing, dan induknya diobat cacing terus bisa kawin lagi, berarti lebih cepat. Berarti kalau di kelahiran 4 kilo seperti ini, berarti di 1,5 bulan sudah bisa kawin gitu guys. Ada lagi seperti ini juga. Dan gini, kalau ini pasti susunya bagus ya, susunya bagus. Terus ada lagi yang disiapkan pakan cempe. Ketika dia sudah agak besar sedikit, pasti naik-naik mau makan nggak sampai, itu dikasih makan. Itu kalau bisa jangan. Ketika kita yakin dengan pertumbuhannya tadi, mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Kalau perkembangannya bagus, lahir sampai usia 1 bulan bisa 3 kali lipat berat lahir, berarti perkembangannya bagus. Jadi nggak perlu, meskipun dia naik-naik mau makan, biarkan saja. Soalnya kita tahu perkembangan itu sudah cukup, ya sudah, biar cukup dengan susu induk saja. Nanti ketika 1,5 bulan masuk 2 bulan, berarti sudah 15 sampai 20 kilo, otomatis dia sudah mandiri. Sudah mandiri seperti itu yang di belakang itu masih 1 bulan itu kadang sudah naik-naik sendiri, sudah makan. Berarti dia sudah menentukan nutrisi dia sendiri gitu. Kita hanya cukup menjaga nutrisi pakan saja. Kita nggak punya wewenang mengatur ternak ini gitu. Gitu aja menurut saya loh. Jadi kalau ada teman-teman semisal ada yang pengalamannya lebih dari saya, kasih masukan, saya juga bisa nerima. Ini berbagi pengalaman dengan edukasi dalam arti ternakan saya di kandang saya, perlakuan saya seperti ini gitu teman-teman. Ini sudah masuk di 2 bulan. Itu masih 1 bulan belum ada lah itu. Itu kemarin lebih kurang di 3 mingguan sekarang. Tuh. Jadi nggak perlu dipisah. Dan nggak perlu disediakan pakan sendiri untuk cempe gitu teman-teman. Ini sejenis cross ini ya teman-teman ya, sejenis cross ini ya. Terus ada lagi pertanyaan, kalau nggak di pas bunting tua, pas lahirnya nggak ada orang yang tahu, nanti kalau kecepit gimana? Kita kan sudah atur di sini. Ini kan selain ini 1,5 cm, 1,5 cm, otomatis kalau 1,5 cm kotoran dia bisa turun jatuh, tapi kakinya nggak mungkin jatuh. Jadi kalau untuk kecepit itu kayak nggak mungkin ya guys, gitu, nggak mungkin gitu.
biar ngemik sepuasnya, nggak usah dikasih makan cempe. Ini baru lahir kemarin, ini di 3 mingguan masuk 1 bulan, itu sudah masuk 2 bulan. Tinggi palung segitu. Kalau 1 bulan nanti waktunya makan dia makan sendiri kok. Yang penting kita cukupin nutrisi anak saja. Jangan lupa ini mineral block, jangan lupa. Yang rekomendasi mineral block royal ya, rekomendasi ya. Dari saya sudah pakai mineral block dari waktu itu, ada yang warna kuning kotak, itu sangat boros sekali. Kalau nggak dijilati dia terus netes gitu teman-teman, cepet habis. Terus pakai lagi itu yang warna putih, murah sekali itu, kayak batu. Kayak batu. Jadi setelah itu saya menemukan royal ini, saya selalu pakai royal ini sekarang. Gunanya apa, fungsinya apa? Untuk penambahan kalsium dan magnesium teman-teman ya, soalnya ini impor. Nah, itu yang hampir 1 bulan. Nah, sudah mulai kemil-kemil dan dia bisa naik terus makan. Ya berarti kalau sudah dia mencari makan dan mau, otomatis dia sudah bisa, apa ini intinya, sudah mendekati mandiri kan gitu. Tapi kalau masih cempe segini terus dikasih makan di sini, kalau rendah itu pasti dia makan juga, tapi kita nggak tahu. Soalnya ini ternak kan, makan gitu aja, tapi nggak tahu nanti dalam perutnya seperti apa, kita nggak tahu. Padahal usia segini harus cukup dengan susu saja gitu. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video saya. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Ini edukasi dari saya. Kalau ada salah tolong dimaafkan, kalau nggak benar tolong dibenarkan. Semoga bermanfaat, kalau memang nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Selamat siang.